baik di MMT maupun di S1 Teknik Industri ITS maupun S2 Teknik Industri. Ada yang beberapa orang mengerjakan ini, dan saya merencanakan untuk membuat buku tentang circular economy. Oke, kita akan melihat yang ini. Hanum bisa boleh. Oke, jadi kita akan melihat yang ini, ya. Oke, seperti tadi saya katakan, saya tidak mengajar sampai lama karena tenggorokannya kurang enak. Jadi saya mau kecepatan istirahat. Ini adalah circular economy di construction. Jadi semestinya ini bisa diterapkan dimanapun juga, gitu ya. Oke, jadi introduction to circular economy. Setelah itu construction and the circular economy yang ini yang kedua. Yang ketiga nanti rethinking business model in construction. Prinsipnya adalah konstruksi bagaimana melakukan circular economy di construction, gitu ya. Oke, ini ada konsep besarnya, ada aturannya. Saya pikir tidak menggunakan aturan pun tetap tidak menggunakan aturan pun tidak apa-apa, karena circular economy ini pasti akan menguntungkan negara, ya, dan perusahaan yang Bapak dan Ibu kerjakan. Oke. Jadi ada prinsipnya begini. Saya sekali lagi akan mengajar singkat. Yang dunia saat ini sebagian besar menggunakan yang dinamakan dengan linear ekonomi. Ya, ini linear, ya. Tadi yang kita pelajari adalah circular, ini linear. Linear itu apa? Ada pengambilan barang dari tanah, ya, dari alam ini, lalu dibuat, dimanufaktur, lalu didistribusikan, dikonsumsikan, dikonsumsi, lalu setelah itu dibuang. Jadi diambil dari dunia ini, dibuat, didistribusikan, dikonsumsi, dibuang. Nah, kalau pengambilannya makin banyak, ya, kalau pengambilannya makin banyak, kalau pengambilannya makin banyak, maka lama-lama resources itu habis, ya, lama-lama resources itu habis. Karena itu kita mulai memikirkan yang dinamakan dengan ini, yang dinamakan dengan circular economy, ya. Jadi ini pengambilan dari tanah sama seperti tadi. Setelah itu kita memikirkan supaya terjadi circular economy pada tahap desain, ya, pada tahap desain. Bukan dibuat dulu, setelah itu nanti bagaimana nanti, bukan. Dipikirkan pada tahap desain ini bagaimana circular economy ini terjadi. Lalu dimanufaktur, didistribusikan, consumption, use. Nah, ini ada yang lagi, reuse dan repair. Ya, reuse, use, ya, consumption, use, reuse dan repair. Ini yang circular economy, ya. Oke. Setelah itu barang sisa-sisa ini dikumpulkan. Ya, dikumpulkan untuk dimanfaatkan kembali semestinya. Ya, untuk dimanfaatkan kembali untuk recycle. Jadi yang habis dikonsumsi itu tidak langsung dibuang, tapi dikumpulkan dan di recycle. Ini recycle. Ya, di recycle, lalu setelah itu dimanufaktur lagi. Satu mahasiswa MMT yang akan mengerjakan ini untuk palet dari plastik, ya, palet dari plastik. Selama ini palet itu dibuat dari kayu dan higienisnya tidak bisa dijamin karena kayu, ya. Lalu dia memikirkan untuk menggunakan plastik, ya, dan plastik diambil, ya, dari tanah dan seterusnya. Harapannya bisa di recycle, ya. Jadi bahan bakunya bisa diambil dari sini dan diambil sebagian dari ini. Kalau nggak melakukan seperti ini, maka ekstraksi dari tanah ini akan habis.
Tolong ya Bapak dan Ibu ya, mulai memikirkan bagaimana kita mengambil dari membatasi pengambilan dari tanah karena kita melakukan recycle. Oke, recycle, reuse, repair. Jadi barang yang rusak tidak kita langsung kita buang tapi di repair supaya kita nggak beli lagi. Oke. Nah, growth konsepnya akan kita lihat di sini. Saya share screen dulu karena saya akan share sound. Oke. Gimana caranya ngeklik ini? Ini caranya mematikan pennya bagaimana ya? Nah, sudah. Kalau soalnya nggak kedengaran, tolong ngomong ya. Baik, Pak. Harusnya kedengaran harusnya. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Oke.
Oke, itu ya. Jadi linear ekonomi dipikirkan, saya balik lagi ke atas. Jadi linear ekonomi seperti ini harus dipikirkan untuk berubah menjadi yang dinamakan dengan circular economy, di mana barang yang sudah kita gunakan itu dipakai lagi. Coba dipikirkan begitu ya. Coba kita pikirkan begitu sehingga yang kita membuang sedikit mungkin. Ya, akibatnya apa? Sekali lagi akibatnya pengambilan dari bumi ini sedikit. Ya, kalau pengambilannya sedikit, akibatnya kita bisa hidup lebih lama. Ya, tolong jangan mikirkan diri kita sendiri. Oke. Nah, ini aturan-aturan at the core of the circular economy concept is the ambition to reduce of the finite raw material. Jadi reduce the use of finite raw material. This is underpinned and supported by ongoing drive to reduce carbon emission and develop renewable energy technologies. Jadi ini yang kita lakukan, kita mengurangi pengambilan barang dari tanah langsung ya. Oke, mana ini? Oke. Jadi ini akibatnya nanti pengurangan emisi karbon, kita membuat renewable energy, mengurangi mengurangi finite raw material. Jadi raw material itu terbatas semestinya. Kalau habis semuanya ya kita kerepotan. Ya meskipun ada pernyataan bahwa kalau ini habis, mungkin kita menemukan lagi raw material yang lain lagi yang bisa bermanfaat. Tapi ya kalau bisa ya jangan dihabiskan gitu ya. Oke, ini kita pelajari minggu depan. Nah, ini deconstruction. Semester lalu ada tugas tentang ini ya. Nanti juga ada tugas untuk Bapak dan Ibu. Jadi ini bangunan yang dihancurkan ini juga bisa kita manfaatkan gitu ya. Apanya Pak, saya tanya coba Pak Widi, ini dimanfaatkan apanya ini bangunan seperti ini? Bekas materialnya, Prof. Gerakannya. Ya materialnya kan banyak ya. Ada semen-semen yang ini kalau dibuka kan semen-semennya, lalu ini ada apa namanya besi-besinya, apa lagi? Itu ya, dua itu ya. Iya. Apa kan? Biasanya dipakai buat nguruk tanah, Pak. Yang apa? Yang bekas-bekas runtuhannya itu. Oke, gitu ya. Jadi tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan. Pada prinsipnya begitu, supaya kita tidak mengambil lagi dari bumi ini. Ya, besi-besi ini kan bisa dicor lagi, bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Gitu ya. Yang semester lalu ada yang mengerjakan tugas tentang pembangunan apa, saya lupa pembangunan apa di suatu kota begitu ya. Itu menggunakan barang yang bekas. Ya. Oke. Nah, kita bisa melakukan sesuatu yang beyond recycling ya. Tadi ada pernyataan bagus di video tadi. Tolong Bapak dan Ibu ya, kita zamannya sekarang bukan mengerjakan sendiri ya, tetapi kita bekerja bersama-sama ya. Zaman sekarang kita tidak bisa bekerja sendiri karena otak satu orang nggak mampu mengerjakan banyak ya. Saya membimbing mahasiswa S3 yang idenya banyak sekali, ya idenya banyak sekali. Pada zaman masih belum pandemi, saya minta dia datang ke ruangan saya, ini perbaiki gitu ya. Sambil mikir itu ngeteknya cepat sekali. Ini luar biasa gitu ya, tapi ternyata punya kelemahan. Ya, mikirnya cepat sekali, idenya banyak sekali, tetapi
yang sudah dituliskan di atas tuliskan lagi di bawah dengan kalimat yang lain lagi sehingga artinya berantakan. Nah, saya yang bagian benerin, ya. Harapannya sebentar lagi dia lulus. Minggu lalu sudah saya perbaiki cukup banyak. Tadi mengumpulkan, besok akan saya baca, hari ini saya istirahat dulu. Jadi bukan hanya recycle ya, bukan hanya recycle. Tapi kita, ya salah satunya recycle. Oke, kita, nggak ada ya tadi ya. Jadi circular itu bukan hanya recycle, ya, tetapi dimanfaatkan kembali yang sampai yang paling contoh paling baik itu tumbuh-tumbuhan itu ya, tumbuh-tumbuhan tumbuh lalu dimakan hewan, hewannya maaf bicara berak lalu menyuburkan tanaman dan seterusnya. Nah, seperti itu yang dinamakan circular economy. Tadi contoh video tadi. Oke, jadi recycling itu di sini, tapi circular malah muter begitu ya. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi saya minta maaf saya tidak bisa ngajar banyak. Ini mestinya banyak video kalau Bapak dan Ibu tertarik. Demikian juga kalau tertarik tentang topik ini untuk tesis ada beberapa e-book dan juga saya share lagi. Ada beberapa e-book dan juga tesisnya Bu ini yang MMT ya. Terus si Ana mana? Ini. Nah, ini bahas tentang circular economy. Ya. Dia sudah lulus ya. Dia memperbaiki teori. Nah, saya mengharapkan Bapak dan Ibu yang ikut kelas saya, bukan ikut kelas saya aja sih, saya mengharapkan tesis MMT juga lama-lama lebih baik begitu ya. Karena memang diajari. Ya ini bagus Bu Rosiana ini, dia memperbaiki, mengubah sedikit teori. Ya, dia memperbaiki pengukuran circular indicator, circular indikatornya sama dia diperbaiki karena tidak cocok dengan keadaannya di tempat dia bekerja. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tolong minggu depan kita belajar ini ya. Belajar ini, materinya sudah ada di sini. Jadi silahkan di-download dulu, dibaca-baca dulu ya. Lalu minggu ke-7 kita belajar ini, lalu minggu ke-8 kita UTS. Ya, UTS tetap harus ada. Saya nggak tahu UTS-nya mungkin harus ke kampus ya. Saya nggak tahu yang PJJ, ada yang PJJ di sini? Saya Prof. Di Oke. Madiun ini Prof. Apakah harus ada aturan ujian harus datang atau enggak? Kalau bisa online sih Prof. Enggak, maksudnya bukan. Aturan dari Pak Pujawan, apakah harus datang atau enggak? Kalau PJJ itu memang tidak harus offline sih Prof. Seperti itu. Artinya untuk semua kegiatannya juga sama. Oke. Tapi saya pengen mengingatkan ya, ini tidak terjadi di MMT, tetapi terjadi di kelas S2 TI semester lalu. Ada mahasiswa yang meskipun ujiannya waktunya singkat, tetapi sempat saling mengirimkan hasil ujian. Oke, saya tidak mau seperti itu. Dua-duanya nilainya saya nolkan. Oke, Bagus Eka silakan. Iya, baik Prof, izin bertanya. Ini soalnya menarik terkait circular ekonomi. Nah, ini salah satu juga saya mengambil latar belakang di tesis saya, Prof. Ya. Nah, untuk calculation-nya, Prof, untuk circular ekonomi ini kan saya mengambil ini untuk recovery air limbah, Prof. Ya. Jadi mana air limbah yang awalnya dibuang, saya rencananya untuk recovery menjadi produk baru, Prof. Produk baru, padatan dan cair, nanti bisa dimanfaatkan lagi ke pabrik. Nah, yang saya tanyakan itu untuk perhitungannya, apakah sampai seluruhnya sampai analisis ekonomi atau seperti apa ya, Prof?
Karena ini menarik. Terima kasih, Prof. Eh, pada prinsipnya begini Pak ya, saya tidak bisa menjawab detail karena memang tergantung kasusnya. Tapi pada prinsipnya begini, setiap teori itu ada pemanfaatannya. Teori gaya berat itu kan pemanfaatannya juga untuk barang yang jatuh gitu Pak ya. Hukum Archimedes pemanfaatannya kan untuk benda cair. Nah, circular ekonomi juga begitu Pak. Yang dilakukan Bu Rosiana itu adalah teori ini nggak cocok untuk kasus saya, karena itu saya perlu memodifikasi rumusnya. Pada prinsipnya begitu Pak. Caranya bagaimana? Kembali lagi, setiap teori mesti ada, oke saya nggak membawa contoh. Teori itu dikembangkan dari kasus. Jadi dari kasus itu dunia nyata, dari kasus dunia nyata itu dibuat teorinya. Itu adalah hal-hal umum yang terjadi di dunia nyata. Itu namanya teori. Dari teori diterapkan lagi di dunia nyata. Saya nggak bisa menggambarkan. Dari teori digunakan untuk dunia nyata. Nah, tapi tolong diingat, teori yang dikembangkan dari dunia nyata tadi, keberlakuannya ya berlaku untuk dunia nyata yang bersangkutan. Itu Pak Bagus ya Kaya. Pada prinsipnya begitu. Jadi kalau kita menggunakan teori, itu mesti ada persyaratan secara implisit, ini berlaku jika gitu ya. Itu ya Pak Bagus ya Kaya. Terima kasih, Prof. Ya. Ada pertanyaan lagi? Di sini salah satunya Pak, salah satu teorinya ada di sini Pak, Circular Economy Framework. Pembimbingnya siapa Bagus Eka? Saya Prof. Erma, Prof. Prof. Erma ya? Oke. Ya. Oke, tolong minggu depan baca-baca lagi sedikit ini ya. Tidak usah sampai mengerti karena harapan saya begini semestinya. Bapak dan Ibu baca dulu, sehingga pada saat kuliah begini dijelaskan bisa bertanya. Harapannya begitu. Jadi ini tidak dipelajari, nanti lalu diujikan tidak, tapi dipelajari tujuannya supaya mengerti istilah-istilahnya, sehingga pada saat dijelaskan bisa bertanya. Itu ya. Minggu ke-7 juga begitu, minggu ke-8 nanti ujian, dan seterusnya nanti kita mempelajari yang lain-lain. Halo? Itu ya? Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Oke, saya minta izin minggu ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akhiri dulu. Saya minta maaf, saya tenggorokan saya juga gatal. Saya mau istirahat lagi. Oke, tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu ya, meskipun tadi ada berita gembira bahwa naik pesawat tidak perlu PCR, nggak perlu lagi ya. Tapi nggak tahu berlaku terus apa enggak, nanti kalau naik lagi ya terpaksa pakai lagi ya. Tapi tetap jaga kesehatan ya, minimal masker ya, supaya tidak menulari yang lain. Oke, tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu yang sakit cepat sembuh. Minggu lalu ada 2 berita yang berita gembira lagi, berita duka. Alumni MMT bimbingan saya, istrinya teman dosen dan berangkat. Ya mengagetkan itu ya. Saya ingat Pak Sudiartono itu sangat baik ya. Saya ingat sekali pengumpulan terakhir tesis hari Sabtu, dia sidangnya hari Jumat. Ya, pengumpulan tesis terakhir hari Sabtu, dia sidangnya hari Jumat sore, pulang sidang dia langsung saya suruh ke rumah, saya suruh memperbaiki, dan malam itu juga pergi kepada penguji-penguji untuk tanda tangan. Sabtunya dikumpulkan. Ya, orangnya sangat sopan ya, sangat sopan. Sayang yang
baik-baik itu meninggal gitu ya. Oke. Tetap jaga kesehatan ya Bu Aulia, teman-teman yang Oke, Prof. Terima kasih banyak. ya. Oke, saya akhiri dulu, saya juga mau istirahat. Sampai ketemu Senin depan, pelajari dulu ya SDGs ya.